Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akrom Safi dari Prodi Teknik Informatika kelas karyawan. Di sini saya akan membacakan cerita dari sebuah buku yang berjudul Tipu Daya Setan yang dibuat oleh Dr. Haji Samsul Munir MA. Langsung saja ke ceritanya. Wahab Ibnu Munabbih berkata, pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah, yang setiap kali setan bermaksud menyesatkannya, tidak pernah tergoda oleh bujukan setan. Pada suatu hari, ahli ibadah itu keluar untuk suatu keperluan dan setan pun keluar mengikutinya. Setan hendak menyesatkan melalui nafsu dan amarah, namun hal itu tidak berhasil. Lalu, setan hendak menyesatkannya melalui rasa takut. Setan itu menurunkan sebuah batu besar dari gunung dan ketika batu itu hampir mengenai tubuh ahli ibadah itu, dia berzikir kepada Allah, dan batu itu pun tidak mengenai salah satu anggota badannya pun. Kemudian, setan menjelma menjadi seekor ular dan mendatangi ahli ibadah itu. Ketika dia sedang mengerjakan sholat, ular itu melingkari kedua telapak kaki dan badannya, kemudian kepalanya. Ketika ahli ibadah itu hendak sujud, ular itu melingkar di tempat sujud dan ketika ahli ibadah meletakkan kepalanya pada tempat sujud, ular tersebut membukakan mulutnya untuk menelan kepalanya. Ahli ibadah menyingkirkan ular itu dan sujudlah dia. Setelah selesai dari syalatnya, ahli ibadah itu pergi. Kemudian datanglah setan itu kepada ahli ibadah. Aku telah menggodamu dengan berbagai cara, namun itu tidak mampu menyesatkanmu sedikitpun. Maka timbul rasa ingin bersahabat denganmu, aku berjanji tidak akan menyesatkanmu setelah hari ini, kata setan itu. Tidak. Ketika kamu tidak menakutkanku, lalu aku merasa takut disesatkan olehmu, alhamdulillah, aku diselamatkan dari kejahatanmu. Sampai hari ini pun aku tidak mau bersahabat denganmu, jawab ahli ibadah. Apakah engkau tidak menanyakan keluargamu, apa yang menimpa mereka setelah kamu mati? Tanya setan. Mereka telah mati sebelumku, jawab ahli ibadah. Apakah kamu akan bertanya kepadaku tentang perkara yang kuperbuat sehingga menyesatkan keturunan Adam? Tanya setan. Ya, coba ceritakan kepadaku tentang perkara yang kamu perbuat untuk menyesatkan anak Adam, jawab ahli ibadah. Aku menyesatkan mereka dengan 3 perkara, yaitu kikir, marah, dan mabuk. Sesungguhnya, jika seseorang kikir, aku memperkecil hartanya dalam pandangan matanya, maka dia menahan hartanya dan hak-haknya dan menyukai harta manusia, orang lain. Dan apabila seseorang marah, aku mempermainkan dia seperti anak-anak mempermainkan bola dengan cara memutar-mutarkan. Apabila dia mendakwahi orang-orang bodoh dengan suatu dakwah, aku tidak putus asa darinya, dia membina mental dengan dakwahnya, aku pun akan dapat merobohkannya dengan 1 kalimat saja. Dan apabila dia mabuk, aku menuntunnya kepada segala kejelekan, seperti seekor kambing betina yang dituntun telinganya, kemana saja aku kehendaki, jawab setan. Hikmah. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, aduun mubin. Setan akan selalu menggoda dan menjerumuskan setiap manusia. Maka itu seseorang yang kuat dari godaan setan, dialah yang berhasil melawan tipu daya setan. Seluruh godaan setan akan nampak indah dan enak dirasa manusia. 3 hal yang digunakan setan untuk memancing segala tindak kejelekan, kikir, marah, dan mabuk. Kikir harta supaya kaya. Harta bisa menyebabkan orang bisa lupa daratan, ingin menguasai harta dengan jalan yang tidak benar, misalnya mencuri, merampok, dan korupsi. Marah yang tidak terkendali bisa menyebabkan perkelahian, pembunuhan, dan peperangan. Dan mabuk bisa menyebabkan hilang akal yang bisa menimbulkan segala bentuk kemungkaran dan kekacauan. Maka hendaknyalah kita untuk selalu menyadari bahwa setan adalah musuh semua manusia. Karena itu, manusia harus bisa melawan godaan-godaan setan yang terkutuk, baik itu harta, tahta maupun wanita. Sekian cerita dari saya yang saya bacakan dari buku yang berjudul Takorup Cinta pada judul ke-14 yang dibuat oleh Dr. Haji Samsul Munir MA. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.